Juga baru mengikuti Yesus selama 6 tahun, tapi senantiasa saya ada mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Saya merasa saya bangga memiliki Yesus karena Dia adalah juru selamatku. Amin. Oh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari mantan guru ngaji ya. Bahkan sudah 3 kali naik haji teman-teman sekalian bersama dengan keluarganya. Dan dia lahir di tengah-tengah orang yang sangat fanatik terhadap iman Islamnya gitu ya. Dan melalui pengalaman pribadinya, akhirnya dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dan sekarang menjadi penginjil ya, menyampaikan kabar baik tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga tentunya akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menonton videonya yang ada berikut ini. Juga baru mengikuti Yesus selama 6 tahun, tapi senantiasa saya ada mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Saya merasa saya bangga memiliki Yesus karena Dia adalah juru selamatku. Amin. Om, sebelum Om percaya dengan Tuhan, saya dengarkan katanya Om haji. Ya. Bagaimana latar belakang sebelumnya waktu Muslim? Ya. Apa yang Om lakukan dan bagaimana keluarga besar semua? Saudara, kalau mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Saya bersama orang tua saya. Bapak saya itu orang Makassar asli dan mereka sangat radikal. Radikalnya bagaimana? Radikalnya mereka betul-betul mereka apa artinya hidup dalam keislaman itu luar biasa. Fanatik lah. Fanatik ya. Ya, fanatik agama. Termasuk kakek saya itu, siapa yang tidak kenal kakek saya? Kakek saya itu adalah Kahar Musakar. Kahar Musakar ya? Di Makassar, Palopo, banyak orang-orang yang itu Kahar Musakar kakek kita ya? Kakek saya. Aduh ya. Banyak orang-orang Kristen dia bunuh. Bahkan ada seorang pendeta yang diikat di kuda lalu ditarik. Sama kakek itu? Iya, pakai kuda, saudara. Jadi itulah mungkin dengan cara Tuhan telah memanggil saya menjadi pengikut Yesus. Nah, dan waktu Muslim itu, kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji, disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Pada zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Ya. Nah, dulu kita pergi naik haji tahun 88, itu biayanya sangat kecil. Itu 6 juta sampai 8 juta. Karena kita itu pakai pesawat Hercules. Itu pesawat tentara bersama dengan alat-alat tentara. Dulu zamannya Soeharto itu kita dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa bisa dijamin begitu? Kan orang di Aceh nggak dijamin begitu. Iya kan, zamannya Soeharto kalau tentara. Dulu kita dijamin. Bahkan kita 14 bersaudara. Dari 2 ibu, iya dari 2 ibu itu dijamin. Itu setiap bulan kita terima beras. Kenapa dijamin? Orang tua tentara. Ya tentara. Orang tua tentara. Tentara Linut, Angkatan Darat. Iya. Ya, di Makassar di Dayak. Kebetulan kita dekat di Maros, dari Maros Dayak, dan kaki saya tinggal di Selamaris. Iya. Di Maipa dekat Pantai Losari. Itu Pantai Losari. Iya, di Pantai Losari. Dan ada juga kita punya keluarga di Palopo, Masamba dan seterusnya. Tapi kita kan walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Oh ya. Kekristenan juga itu ya pengikut Kristus. Ya kan? Kristen itu bukan suatu agama sebenarnya. Ya, oke, belum sampai izin dulu. Ya. Bagaimana dengan keluarga?
Mereka ibadah bagaimana, ketatan. Setelah saya menerima Tuhan Yesus itu prosesnya itu sangat tidak serta merta. Bagaimana Om bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji, itu di Manado, di Bitung, dan dari Bitung sampai ke Winenet dari Air Madibir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu, waktunya Pak Milton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya di Pasar Tua itu pada waktu mereka mau datang KKR Diana Nasution, Utari Kumahua, Desi Arin Sandi, Minggu Tari itu mereka saya batalkan, nggak boleh KKR di situ. Ya, setelah saya pulang dari Pakistan itu, pada saat saya duduk di antara dua sujud, saya lagi zikir di kamar saya, kok tiba-tiba ada cahaya. Ya walau alam itu cahaya apa, seperti apa, tapi yang penting berbentuk cahaya. Dan cahaya itu ada satu bayangan manusia. Dan ada suara. Suara itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi pada saat itu saya belum tahu apa arti daripada, apakah itu firman, apakah itu dari setan, apakah itu dari manusia. Yang penting ada suara itu. Ada suara itu. Ada suara. Ya, karena sebelumnya belum tahu. Tidak pernah. Jangankan gila membaca Alkitab itu memegang pun tidak bisa, karena kita mengharamkan Alkitab itu. Artinya kalau kita memegang Alkitab atau kita pelajari Alkitab itu, pasti banyak orang-orang yang masuk Kristen, sehingga dikatakan bahwa orang-orang masuk Kristen, sehingga dikatakan bahwa orang-orang mengatakan orang Islam bahwa kalau jangan sampai pegang Alkitab itu. Sebenarnya kalau menurut saya nggak haram, hanya yang diharamkan artinya apabila kita memegang, seorang Islam ini memegang Alkitab itu lalu kita pelajari, di situ terdapat ada mujizat Tuhan sehingga bisa mereka mengikut Yesus. Ya, sebenarnya nggak haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Hanya itu mungkin adalah ketentuan masalah agama saya kan, gitu. Sehingga kita tidak bisa layak untuk memegang itu. Jangankan memegang, membaca pun tidak boleh. Membaca tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi saat saya lagi zikir, kita kan zikir harus membaca 33 kali kali 3. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? Berarti kita harus baca 99 kali kan? Zikir kan? Ya. Apa sebabnya kita zikir? Kan kita ini kan masing-masing mencari keselamatan dengan cara kita kan, apakah itu lewat zakat atau fitrah, berbuat baik. Tetapi menurut Alkitab, walaupun kita sudah berbuat baik, itu bukan satu jaminan kita harus masuk surga. Itu menurut Alkitab ya? Ya, menurut Alkitab. Oke, tunggu dulu. Kita masih seputar masa lalu. Bagaimana, titik apa membuat Om itu bisa menjadi percaya? Titik apa? Di titik apanya sehingga momen percaya Yesus sebagai Tuhan? Oh, jadi itu yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus pada saat saya sakit. Sakit ya? Ya, sakit keras, hampir saya mati. Sakit apa itu? Pokoknya sakit, saya tidak tahu komplikasi. Pada saat saya duduk, saya berdoa, kedua kalinya, setiap saya sujud di sujadah itu, ada salib terngiang di dalam pikiran saya, sehingga saya tidak melakukan lagi sholat. Pada saat itu saya sakit, saya sudah berusaha mengaji, bahkan saya menghafal ayatul kursi kan, atau yasin. Itu kan kita harus baca, katanya itu kan di Islam itu, menurut saya kalau kita baca yasin, ayatul kursi itu kan pengusir setan. Allah la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa fil ard. Ya, terakhirnya dia bilang wa itu rumah awal aliyul azim. Ya, itu kan hanya cerita Nabi pada waktu Nabi Muhammad itu berjalan dia musyafir kemalaman di jalan. Itu ayatul kursi. Tapi menurut tanggapan orang Islam itu bahwa itu pengusir setan. Tetapi tidak ada reaksi daripada setan itu tetap dia datang.
Sehingga saya sakit, saya berdoa, bahkan saya ke dukun, tidak ada yang mereka menemukan penyakit itu. Bahkan di rumah sakit saya sudah sampai di rumah di persahabatan, nggak ditemukan penyakit itu. Malah mau disedot di sini saya. Ini katanya ada air, paru-paru basah katanya menurut dia. Ternyata saya periksa di sini di Cempaka Putih ada herbal, tidak ada. Tidak ada, hanya saya dikasih herbal. Akhirnya kan saya ketemukanlah seseorang, ibu-ibu, dia bilang, Bapak itu bisa sembuh, tapi harus didoakan sama orang Kristen. Oh, ibu. Saya cari itu ibu-ibu orang Batak, saya cari di mana? Dia bilang kalau boleh katanya ke Papa Riyadi. Ada di sana itu perjamuan kudus katanya. Saya ketemu lah Andi Burhanuddin di situ. Oh, Pak Andi. Burhanuddin, itu ceritanya. Akhirnya saya didoakan di tumpangan tangan di situ. Akhirnya saya mengalami satu kesembuhan. Betul-betul kayaknya ada begitu kayak ada stroke. Pada saat saya di tumpangan tangan, ada kayak strum yang masuk, langsung menjalar ke tubuh saya. Sehingga saya merasakan kesembuhan, dipulihkan pada saat itu. Bahwa saya percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan. Iya, sehingga aku percaya. Lalu saya bertanya lagi sama orang itu, ada namanya orang Ambon namanya Aris Ayal. Harus saya bagaimana? Kan saya tuduh dia kasih saya opo-opo atau ilmu itu. Ternyata tidak. Itu memang dari Tuhan semuanya. Cara dia untuk memanggil kita menjadi pengikut Kristus. Dengan caranya kita nggak tahu walau alam, ya kan? Kalau secara manusia, kalau saya mau berpikir secara manusia kan, mana mungkin kan? Ya mana mungkin, karena saya juga seorang guru ngaji. Kalau masalah ilmu begitu, bilangnya kita kan? Iya, mau ilmu kebal, apalagi orang tua saya kan? Ilmu kayak kita mau apa kalau ada kuntilanak bisa kita baca. Kalau ada masalah kalau ditaruh dimakan setan, kita bisa baca. Ya, kalau kita mau dimakan ular, saya bisa tutup mulutnya ular. Gampang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dia bilang, sungguh bukumu menyumpahmu layar diun. Iya kan? Tertutup mulutnya. Apapun itu ular mau buaya mau setan Oh, jadi percaya itu titik itu ya? Ya, titik itu. Hingga menjadi percaya ya? Iya, percaya. Terus begitu waktu percaya, ini sudah berapa tahun ya? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Iya, 6 tahun. Apa reaksi keluarga semua? Menjauh mereka. Apa yang dialami dengan keluarga? Tantangan apa yang dihadapi? Pokoknya harus ceraikan anaknya. Istri saya harus ceraikan, tinggalkan. Namanya orang Arab kan, Turki, mereka kan dari Gorontalo, istri saya kan. Istri orang Gorontalo. Gorontalo fanatik mereka, pada Muhammad, iya, pada Muhammad. Jadi harus cerai gitu ya? Harus cerai. Kalau dia katakan sama saya, kalau kamu coba-coba meninggalkan keyakinan, kau tinggalkan dari Islam, harus tinggalkan semua, tolak harta semua. Ya, harus tolak keluarga semuanya. Harus kamu tinggalkan keluar dari sini. Ya saya bilang, silakan. Saya seorang laki-laki punya komitmen kok, saya bisa hidup kok. Bukan dari meninggalkan istri jadi istri ya diambil semua harta. Rumahku di situ ada di Manggarai. Itu di dekat Incofor. Ya. Itu ada rumahku itu 1 miliar. Istri saya pengusaha. Jadi diambil ya? Diambil semua, di Bekasi pun diambil. Saya punya rumah 5. Saya punya mobil ada 3. Tapi puji Tuhan, saya bisa beli sendiri. Mobil saya ada juga, rumah saya sudah bisa beli 2. Jadi tantangan itu ya? Iya, tantangan itu. Baik teman-teman sekalian, demikianlah kesaksian daripada mantan guru ngaji ini, bahkan juga mantan haji, karena dia sudah naik haji 3 kali. Dan saya tahu teman-teman sekalian bahwa kesaksiannya ini akan membawa sukacita, membawa damai, bahkan membawa keselamatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Mari tetap bersaksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saksikan tentang perbuatan baiknya yang Anda alami hari lepas hari. Saya Arif Gula, undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.